Halo Sobat Kompas.com, ketemu lagi sama aku Michelle Winda dalam program populer Sepekan Kompas.com. Seperti biasa, sebelum memasuki akhir pekan, mari kita ulas lagi informasi-informasi terpopuler sepanjang minggu ini. Sorotan yang pertama, dosen Universitas Indonesia Ade Armando dikeroyok oleh sejumlah orang saat menghadiri demo mahasiswa di depan gedung DPR MPR Senayan pada Senin 11 April 2022. Akibatnya, ia mengalami pendarahan di bagian kepala dan luka-luka di sekujur tubuhnya. Sekretaris Jenderal Pergerakan Indonesia untuk Semua, Nong Darul Mahmada menyebutkan penganiayaan terhadap Ade Armando diduga diprovokasi oleh ibu-ibu. Adapun hingga Kamis 14 April 2022, polisi telah menangkap 7 tersangka pengeroyokan. Mereka adalah Komarudin, M. Bagja, Dia Ulhak, Abdul Latif, Marcos Iswan, dan Alfikri Hidayatullah. Berdasarkan pemeriksaan sementara, para tersangka diduga terprovokasi oleh hal-hal yang disuarakan oleh Ade Armando di media sosial serta situasi saat demonstrasi. Sorotan lainnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang berdebat dengan massa aksi BEM UI pada Selasa 12 April 2022. Saat itu para mahasiswa meminta Luhut untuk membuka big data soal 110 juta rakyat Indonesia yang menginginkan penundaan pemilu. Namun, Luhut menolak permintaan tersebut lantaran ia merasa punya hak untuk tidak melakukannya. Tak hanya itu, Luhut juga mengaku tak pernah menggulirkan isu perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Menurut Luhut, ia hanya menyampaikan soal banyaknya orang yang meminta pemilu 2024 ditunda. Kabar selanjutnya, Ustaz Yusuf Mansur menjadi perbincangan publik usai video yang memperlihatkan dia marah-marah viral di media sosial. Dalam video yang diunggah pada Agustus 2021 itu, dia mengaku membutuhkan uang 1 triliun rupiah untuk mengembangkan perusahaan investasi syariah miliknya PT Paytrend. Yusuf Mansur mengatakan bahwa perusahaannya tersebut saat ini sedang memerlukan suntikan dana. Bisa saya ngajak ngomong Anda semua, saya butuh duit 1 triliun buat ngegedein Paytrend. Bisa. Mau Anda patungan? Mau. Kalaupun mau dan saya terima duit Anda, maka saya akan makin bermasalah hari ini. Maka itulah saya ngamen, saya ngasong. Demi siapa? Demi Anda semua. Demi satu nama, Paytrend. Tak berselang lama, Yusuf Mansur pun mengklarifikasi sebenarnya dana yang ia butuhkan mencapai 200 triliun rupiah per bulan. Ia juga meminta maaf dan mengaku menyesal telah merekam video saat sedang emosi.
Kita lanjut ke kabar berikutnya. Kementerian Pertahanan Rusia mengeklaim 1.000 tentara Ukraina di Mariupol telah menyerah secara sukarela usai digempur oleh militer Rusia. Mereka menyebut 1.026 tentara Brigade Laut Ukraina telah angkat senjata di dekat pabrik besi di Mariupol. Dengan peristiwa ini, pemimpin separatis di wilayah Donetsk, Denis Pushilin, mengatakan pihaknya sudah sepenuhnya mengambil alih kekuasaan di Mariupol secara penuh. Meski begitu, hingga kini pihak Ukraina belum memberikan komentar terkait hal ini. Sorotan selanjutnya, Sri Lanka dilanda krisis ekonomi lantaran cadangan devisanya tersedot untuk membayar kewajiban cicilan utang. Bahkan pemerintah Sri Lanka baru saja mengumumkan gagal membayar utang luar negeri alias default. Sementara utang luar negeri Sri Lanka mencapai 51 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 732 triliun rupiah. Krisis ekonomi Sri Lanka juga semakin memburuk lantaran pandemi COVID-19 dan perang Rusia-Ukraina. Untuk memenuhi kebutuhan, negara meminta warga Sri Lanka yang berada di luar negeri untuk mengirim uang guna membantu membeli kebutuhan pokok dan bahan bakar. Kini, pemerintah Sri Lanka tengah berupaya mencari pinjaman dana dari International Monetary Fund atau IMF dan beberapa negara lainnya. Demikian Populer sepekan kali ini. Simak informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com. Jernih melihat dunia. Happy weekend!